Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah untuk melakukan pengajuan angka kredit di laman kinerja.bkn.go.id. Pengajuan angka kredit ini dilakukan bisa dalam rangka untuk kenaikan pangkat dan bisa juga dalam rangka untuk rekap angka kredit tiap tahun. Jadi kegiatan ini perlu dilakukan oleh setiap PNS. Baik, untuk pertama kali kita nanti akan memanfaatkan laman kinerja.bkn.go.id untuk melakukan prosesnya. Akan tetapi sebelum melakukan proses pengajuan angka kredit, maka silakan dipastikan bahwa untuk data-data riwayat angka kredit yang ada di laman myasn.bkn.go.id mulai tahun 2022-2023 ini sudah terunggah begitu ya, terunggah atau terrecord di laman myasn.bkn.go.id. Kenapa seperti itu? Karena nanti proses sinkronisasi data untuk proses pengajuan angka kredit di tahun 2024 ini akan membutuhkan beberapa data-data riwayat angka kredit yang ada di myasn. Jadi seperti itu. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, akan saya tunjukkan terlebih dahulu ya untuk posisi riwayat angka kredit yang ada di myasn saya. Jadi sebelum saya melakukan proses pengajuan angka kredit di e-kinerja, saya akan buka laman myasn untuk memastikan apakah riwayat angka kredit saya ini sudah tersedia, gitu ya. Nah, di sini di menu pertama, di menu awal, kita bisa melihat beberapa menu riwayat data kita ya. Silakan dicari riwayat angka kredit. Jika belum muncul atau tidak ada, bisa diklik link lihat semua. Nah, riwayat angka kredit berada di bawah ya, tertulis seperti ini. Nah, ini silakan dibuka dulu. Nah, silakan dipastikan bahwa riwayat angka kredit ini minimal ada beberapa data angka kredit yang sudah terupload atau terrecord di sini. Minimal mulai dari tahun 2022 kemudian 2023. Contoh untuk data saya ini, kalau saya urutkan dari yang terbaru, yang paling bawah, ini jika saya buka, ini adalah riwayat angka kredit saya di tahun 2023. Jadi bisa kelihatan untuk tahun mulai penilaiannya adalah tahun 2023, bulan mulai penilaiannya adalah bulan Januari, dan bulan selesai penilaian adalah 12 atau Desember, tahun selesai penilaian adalah 2023. Jadi ini adalah riwayat angka kredit saya untuk tahun 2023. Nah, kemudian di atasnya ini adalah riwayat tahun 2022. Ya, jadi ini dulu pernah ada pendataan itu terlihat tahun mulai penilaiannya adalah 2019 ya, bulan 7 sampai dengan tahun 2022 bulan 12. Nah, ini jadi minimal 2 record ini harus ada ya Bapak Ibu, tahun 2022 dan tahun 2023. Oke, jika ini sudah ada, maka selanjutnya kita akan masuk ke menu kinerja ya. Kita login dulu. Oke, untuk melakukan pengajuan angka kredit, Bapak Ibu silakan masuk ke menu angka kredit. Nah, seperti ini ya. Maka tampilan saya ini akan muncul ada sebuah tabel yang terdapat ada 2 baris
atau 2 record, yaitu angka kredit pada tahun, nah yang nomor 1 ya, periode Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah ini tadi yang ada di MyASN saya, yaitu penilaian di tahun 2022. Kemudian untuk yang baris kedua, ini adalah periode penilaian 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, ini adalah didapatkan dari data-data yang tersimpan di MyASN. Nah, bagaimana jika data Bapak Ibu belum muncul tabelnya? Jika belum muncul, maka silakan Bapak Ibu klik tombol sinkron. Nah, sinkron yang mana? Bisa dipilih dua-duanya. Sinkron jabatan SIASN dan juga sinkron AK SIASN. Jadi proses sinkron ini adalah sebenarnya proses tarik data, begitu ya. Tarik data yang ada di SIASN untuk bisa masuk ke e-kinerja. Baik, jadi nanti silakan diklik sinkron seperti ini. Ya, jika sudah sesuai maka akan muncul tabelnya seperti ini. Jadi silakan diklik 2 tombol sinkron ya, sinkron AK dan sinkron jabatan. Nah, jika ini sudah muncul tahun 2022 dan 2023, maka selanjutnya kita bisa melakukan penambahan pengajuan angka kredit untuk tahun 2024, begitu ya. Nah, ini akan saya contohkan. Di sini ada tombol tambah. Tombol tambah di atas warna hijau. Oke, ini silakan diklik. Kemudian pilih tahun 2024. Dan nah, silakan bisa dicek. Untuk SKP-nya akan muncul bahwa di tahun 2024 ini saya telah menuntaskan SKP untuk periode penilaian 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, jika Bapak Ibu memilih tahun 2024 kemudian di SKP-nya masih kosong, berarti SKP Bapak Ibu ini masih belum tuntas untuk tahun 2024. Jadi mohon dipastikan untuk tahun 2024-nya untuk SKP-nya sudah tuntas sampai dengan penilaian di akhir tahunnya, gitu ya. Baik, ini akan saya pilih. Kemudian untuk periode, nah ini berdasarkan data SKP tahun 2024, ini ada triwulan 1, triwulan 2, 3, 4 dan akhir tahun. Maka silakan pilih yang akhir tahun, yang baris kedua ini ya. Silakan diklik yang akhir tahun. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil memunculkan data-data ini di tahun 2024 ini, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke menu pengajuan angka kredit. Nah, di sini silakan, ini nanti akan otomatis ditampilkan data kita. Ya, contoh punya saya ini ada riwayat angka kredit tadi yang diambil dari SIASN, yaitu di tahun 2022 angka kredit integrasi, angka kreditnya 109,75. Dan di tahun 2023 yaitu periode Januari sampai Desember 2023 itu senilai 37,5. Nah, untuk tahun 2024 ini predikat yang saya dapatkan adalah sangat baik. Maka persentase predikat kinerjanya adalah 150% dikalikan koefisien angka kreditnya setiap tahunnya adalah 25. Nah, maka dengan perhitungan yang ada yaitu 12/12, karena ini adalah pengajuan tahunan, maka dikalikan rumusnya itu 150% dikali 25, maka muncul nilainya 37,5. Ini adalah angka kredit yang didapatkan untuk tahun 2024. Nah, di sini juga ada sedikit keterangan bahwa dari
angka kredit perolehan untuk kenaikan pangkat itu sebenarnya adalah kebutuhannya 100 ya. Kalau saya dari 3D ke 4A, maka itu masih ada kekurangan di sana ya, termasuk angka kredit perolehan kenaikan jabatan dan kebutuhannya berapa. Nah, itu sudah langsung otomatis dihitungkan oleh sistem. Nah, kemudian yang penting adalah Bapak Ibu perlu menyiapkan nomor SK penetapan angka kredit. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari sekolah ya, atau unit kerja masing-masing. Karena saya adalah di sekolah, maka nomor surat atau nomor SK ini didapatkan dari bagian persuratan. Jadi silakan dipastikan Bapak Ibu sudah mempunyai nomor surat yang sudah disepakati. Oke, kemudian untuk lokasi ini adalah biasanya diisi dengan kabupaten kota. Jadi silakan nanti bisa diketik. Dan tanggal SK ini juga sama, disesuaikan dengan nomor surat yang tadi didapatkan dari masing-masing sekolah. Baik, saya akan memasukkan nomor surat saya. Tadi saya sudah diberikan data penomoran yang disampaikan oleh Kasubag TU yang mempunyai format seperti ini. Ya, ini adalah contoh format nomor SK PAK untuk lembaga saya, itu ya, lengkap dengan tanggalnya. Nah, contoh misalnya ini data saya, ini cukup saya copy aja dari sini ya, saya copy. Nah, saya akan masukkan ke nomor SK yang ada di sini, saya paste. Oke, jika sudah, lokasinya adalah Gresik. Tanggalnya tadi adalah tanggal 7 Januari. Oke, maka saya masukkan tanggal 7 Januari. Kemudian, nah, di bagian ini Bapak Ibu ini penting, ini ada peruntukan pengajuan angka kreditnya. Ini kira-kira untuk apa? Ada 3 pilihan: kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, alih jenjang atau alih jenis jabatan. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada catatan, jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah ini untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan atau alih jenjang. Nah, sedangkan yang saya lakukan ini adalah pengajuan angka kredit akhir tahun, yaitu di akhir tahun 2024. Maka ini tidak perlu saya centang, jadi langsung saya klik tombol OK. Nah, maka akan otomatis ada data baru di sini, nomor 3 yang baru saja saya tambahkan, yaitu untuk pengajuan angka kredit tahun 2024. Nah, seperti ini. Ada tanggal SK, ada nomor SK. Kemudian sumbernya ini adalah dari e-kinerja. Sedangkan yang 2 baris di atas sumbernya adalah dari SIASN. Kemudian untuk statusnya ini masih tertulis draft karena memang masih belum diproses. Nah, sampai sini selanjutnya belum selesai ya Bapak Ibu. Silakan di sini ada tombol aksi, ini bisa dicek. Ini Bapak Ibu bisa melakukan pertama buat preview pak. Ya, di sini ada baris yang kedua, ada submenu buat preview pak. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat detail bisa pilih detail. Kalau mau mengedit silakan diedit. Kalau menghapus pun juga bisa dihapus. Dan ada juga menu ajukan pak. Tapi sebelum melakukan ajukan pak, kita perlu membuat preview pak dulu ya. Buat preview pak. Oke, kita tunggu sebentar dia berproses. Dia akan membuatkan preview pak. Nah, maka statusnya sekarang ada tambahan. Kalau tadi hanya draft saja, sekarang menjadi draft preview pak berhasil. Jadi preview paknya sudah berhasil dibuat. Kita sekarang bisa cek
Di sini ada lagi tambahan unduh preview pak. Ini bisa kita gunakan untuk melihat file PDF preview pak yang baru saja disiapkan atau dibuat oleh e-Kinerja. Kita coba cek ya. Saya akan coba unduh. Saya akan melihat kira-kira previewnya seperti apa. Nah, seperti ini data yang otomatis tergenerate oleh e-Kinerja. Jadi secara otomatis ada 3 lembar ya, 3 halaman yang tadi baru saja diproses oleh e-Kinerja. Nah, di halaman terakhir di sini ada rekapnya, begitu ya, ada rekap bahwa kalau data saya ini jumlah angka kredit kumulatif yang didapatkan sampai dengan tahun 2024 adalah 184,75. Nah, untuk kenaikan pangkat dan seterusnya ini saya butuh 15,25. Nah, begitu ya. Jadi itu adalah rekapnya, begitu ya. Jadi sudah siap, artinya sudah otomatis dibuatkan oleh e-Kinerja. Nah, jika itu sudah siap, kita bisa melakukan proses ajukan pak. Ya, jika kita klik link ajukan pak ini, ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin mengajukan pak ini? Silakan diklik OK. Nah, maka sekarang statusnya berubah menjadi pengajuan preview pak berhasil. Maka jika sudah seperti ini, maka kepala sekolah, yaitu atasan langsung, akan menerima informasi bahwa saya telah mengajukan angka kredit yang perlu disetujui oleh kepala sekolah, gitu ya. Nah, sambil menunggu, Bapak Ibu nanti silakan mengunduh file ini tadi, kemudian dicetak dan dimintakan tanda tangan basah ke atasan langsung, sekaligus supaya digunakan oleh atasan langsung dalam rangka melakukan proses persetujuan, gitu ya. Nah, saat ini saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana jika pengajuan angka kredit kita ini disetujui oleh atasan langsung. Nah, ini adalah tampilan dari sisi kepala sekolah atau atasan langsung yang menerima pengajuan dari bawahan. Jadi kepala sekolah bisa melihatnya di menu persetujuan pak, begitu ya. Ini adalah menu khusus bagi kepala sekolah. Nah, di sini terlihat ada 2 orang yang telah mengajukan angka kredit untuk tahun 2024 ini atas nama Titik Indri Astuti dan Didin Rosyadi. Nah, setelah ini kepala sekolah bisa melakukan klik detail untuk melihat data detailnya. Kepala sekolah juga bisa melihat riwayat angka kredit di tahun 2022 dan 2023 dengan cara mengunduh untuk memastikan. Kemudian di sini kepala sekolah bisa melakukan persetujuan ataupun menolak. Ya, ada setujui pak dan ada tolak pak. Jika memang disetujui, maka tinggal diklik tombol setujui pak. Nah, kemudian di sini kepala sekolah juga sekaligus bisa melihat file preview pak tadi yang ada dari sisi pegawai yang mengajukan. Nah, ini juga bisa diunduh, jadi kepala sekolah juga bisa otomatis melihat. Oke, misalnya ini saya setujui, begitu ya. Saya klik tombol setujui. Nah, di sini apakah Anda yakin? Klik OK. Nah, maka statusnya sekarang tinggal yang warna merah saja, yaitu tinggal tombol pembatalan. Jika misalnya pengajuan angka kreditnya tadi dibatalkan, maka kepala sekolah tinggal menekan tombol batal persetujuan pak. Nah, yang perlu
perhatikan bagi kepala sekolah, di sini ada pilihan metode tanda tangan penetapan angka kredit. Nah, di sini jika diklik ada pilihan tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah. Silakan disesuaikan. Jika memang sudah tersedia tanda tangan elektronik, maka pilih yang TTE. Kalau belum tersedia, bisa memilih yang tanda tangan basah. Nah, ini saya pilih yang tanda tangan basah. Kemudian bisa diklik buat draft pak. Nah, ini proses sampai dengan sisi kepala sekolah ini sudah selesai. Artinya pegawai ini telah disetujui. Kita cek lagi. Nah, statusnya tadi yang awalnya pengajuan atas nama Didin Rosadi ini sudah menjadi persetujuan. Nah, kita akan lihat lagi dari sisi pegawai angka kredit. Ya, ini tadi ya ada keterangan statusnya adalah persetujuan, artinya sudah disetujui. Tetapi di bawah ada keterangan file TTD Bahasa belum diunggah. Maka selanjutnya di sini ada menu unggah pap TTD Bahasa. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah file yang ini tadi silakan dicetak, diserahkan kepada kepala sekolah untuk diperiksa dan ditandatangani basah gitu ya oleh kepala sekolah. Jika sudah, maka selanjutnya bisa pegawai nanti melakukan scan file yang tadi dicetak dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Silakan bisa di scan, dijadikan file PDF. Selanjutnya bisa diunggah pada menu unggah pak TTD Bahasa. Nah, di sini akan ada menu untuk kita mengunggah atau mengupload file pak yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Jika nanti sudah selesai ya Bapak Ibu ya, nanti misalnya contohnya saja bisa klik choose file. Nah, kemudian nanti silakan pilih file yang akan diunggah tadi. Nah, jika nanti sudah diunggah, maka statusnya ini akan berubah menjadi file telah terunggah, intinya seperti itu. Tidak ada lagi file TTD Bahasa belum diunggah. Ya, maka selanjutnya proses pengajuan angka kredit untuk tahun 2024 ini sudah selesai. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.